Ini tadi suami saya belanja ke Binjai. Dia beli ini pemirsa. Nah, ngam-ngam. Kapas dengan air mawar. Saya pakai ini selalu untuk karena saya pakai makeup tuh. Kadang-kadang kalau dibasuh aja muka nggak jatuh. Harus pakai air mawar. Saya simpan dulu dalam bilik. Salam majujuan, nanti Bapak Turang Rasnina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Selamat siang, apa kabar kalian semua pemirsa? Nah, di siang hari ini tuh pemirsa kita seperti biasa lah bersih-bersih sambil cerita. Ayo. Ini tadi suami saya sudah beli susu anak saya, sekarang saya mau simpan. Ini susunya ini bolehlah sampai susu ini yang murah. Hari itu susu Madeben yang mahal, Enfagrow E+, ini Enfagrow Essential. Itu tadi lebih mahal. Cuman hari itu bila kita berhentikan, pakaikan lagi, dia ada cirit. Awal sekali tadi saya masukkan wash machine kain saya ini. Lambat juga baru saya cuci, baru saya keringkan. Karena semalam hujan, kain yang semalam pun belum berapa kering. Jadi tunggu dulu sedikit. Udah agak kering baru masukkan lagi inilah. Angkat dulu inilah pemirsa. Kalau nggak diangkat nggak ada tempatnya ini. Nasi baik sudah kering semua. Hari ini cuaca pun tak berapa inilah. Kalau esok, apa itu nggak? Esok saya rasa saya sama Singgem sudah boleh baja lah. Sudah semua bersih, disiram. Besok mau baja. Sekejap saja itu. Sekalian mau ambil ini sayang. Halia sama lengkuas. Tadi saya beli lengkuas lah. Tadi saya beli lengkuas. Itulah, nggak ke ladang-ladang kam. Besok ikut saya. Pemirsa. Kalau nggak cuci-cuci semua ini. Berus saya kam nggak nampak di mana ini deh. Mana berus? Nggak ada manapun. Finally kita tinggal cuci piring pemirsa. Hari ini habis ikan lele di kolam ya. Suami saya sudah buat umpan power katanya. Saya ini kalau ikutkan pemirsa, kepala saya ini udah. Tadi saya edit video saya sudah terus tertidur. Semalam anak saya si kecil tuh nangis saja, tak tidur ya. Sakit katanya. Apa sakit? Cakap dia tunjuk mulut dia. Saya rasa dia kan sekarang tumbuh gigi. Jadi sakit mulutnya. Gusinya semua merah membengkak. Biarlah basah. Pas itu dalam pukul 12 saya call mak saya. Saya call adik saya bilang, "Dek, tolong antar mama ke sini, Dek. Ini Madeben nangis saja, nggak tahu kenapa ini nggak diam-diam dari pukul 10," saya bilang. Saya ada coba diamkan pemirsa. Dari jam 10 sampai jam 12 dia nggak diam-diam. Saya takut kan. Jadi saya panggil mama saya datang. Datang mama saya. Tak ada beda. Nangis juga. Cuman kan dia nangis-nangis gitu kan. Ada kawan kita bangun. Jadi saya nggak takut gitu kan. Dia nangis sampai pukul berapa tahu? Sampai pukul 2. Saya cakap nangis ini tak ada berhenti tahu. Tak ada berhenti. Suara pun sampai sudah habis. Saya pun sampai tension. Nama kita udah ngantuk sekali. Udah gitu kita gendong anak kita. Gendong pun dia still nangis. Tension kan. Saya sudah angin kan. Saya letak dia. Saya sekejap. Saya tutup mata saya. Tenangkan hati lah. Jangan sampai saya hilang sabar, hilang kawalan gitu kan. Saya baring, tutup mata, mak saya panggil juga, Madeben dia tak mau pergi. Lepas itu saya bangun, saya gendong, saya peluk, saya cium, saya peluk, saya cium. Lepas itu saya gendong, adalah 1 jam sampai tangan saya pun udah pegal. Lepas itu dia tidur. Tidur, pukul 3:30, udah bangun. Udah bangun dia berak. Cirit rupanya. Udah tuh.
Lepas cirit tuh basuh lagi dia nggak tidur lagi. Saya tidur pun asik dia cium. Lepas itu dia colok-colok mata saya, dia cucuk. Mama bangun. Saya pun nggak tidur. Dia lepas itu pukul 5:30 baru dia tidur. Saya pun teruskan tidur. Bangun sudah 7:30 saya. Bangun pukul 7:30, masa jam habis gas, saya bangunkan suami saya. Marahinya pula saya, pemirsa. Saya cakap saya tak ada bangun-bangun. Saya tak ada tidur-tidur. Kepala pun sakit. Apa saya tak ada bangunkan saya? Bukan saya, kata suami saya, kenapa tak bangunkan saya? You punya emak jauh boleh panggil, saya dekat sini tak boleh bangunkan. Kenapa saya malas bangunkan singgem? Nanti saya yang tambah susah. Sakit lagi kepalanya, migrain, saya lagi yang tambah susah. Dia kalau kurang tidur migrain, makanya saya malas bangunkan dia malam-malam. Bagus saya sama mama saya tunggu dia sampai tidur malam gitu. Lagipun sini kan saya semalam udah pikir, anak pun gak sekolah, tidur bangun lambat pun saya rasa tak ada masalah, saya pikir. Makanya cuti kan seminggu anak sekolah sampai menyambut puasa. Stres betul memang pemirsa. Madeban 5 gigi dia tumbuh tuh yang dia rasa sakit, saya rasa tuh. Dia cakap sakit. Terus tuh kena bangun awal juga. Tadi lambat saya masak, si Maki sudah kerak. Ma, makan kita, Ma. Udah lapar dia. Boy dengan apa langsung pada bangun, Ami ada juga bangun. Dia gendong adiknya. Pemirsa, susah kali jadi mama ini ya kan. Saya kadang-kadang sekarang baca-baca berita tentang emak anak gitu pun pemirsa stres. Makanya saya putuskan apa-apa saya luahkan aja. Beginilah nasib pembantu ya. Baju saya ini baru saya beli udah kotor basah, cuci piring. Nanti siap cuci piring mau pas itu mandi. Walaupun sebenarnya saya ini mau pergi ke ladang, tetap mandi. Nanti pulang ladang mau mandi lagi, enggaknya mahal sabun ya kan. Table makan saya ini saya jaga bersih cantik-cantik ini. Ini dari subscriber saya ini. Baru-baru ini saya baca berita kan, ada emak. Dia ini tinggal di kawasan orang kaya, kalian tahu tak? Jadi kok bilang masalah ekonomi kayaknya nggak mungkin gitu. Cucuinya anaknya 20 kali, pas itu siap cucuinya anaknya tadi yang tidur 20 kali, ketawa-ketawa dia. Bayangkan berapa stresnya jadi ibu ini. Makanya apa-apa, nggak usah dipandang sendiri. Lepaskan aja. Kalau rasanya lepaskan sama orang, kalau yang ada malah dikompor-kompori. Tulis di sosial media. Masalah kita nggak perlu semua orang tahu. Betul, memang masalah kita nggak perlu semua orang tahu. Tapi kalau kita ada masalah pun terlalu kita simpan sendiri. Otak ini ada limitnya ini. Kalau udah penuh kali nanti putus sarafnya, gila. Memang cara orang nyikapin masalah itu beda-beda sih. Ada setengah orang tuh dipendam, ada dipendam sampai nangis. Saya jenis orang nggak mau maksa pemirsa. Misalnya ada orang kan nangis. Kenapa dia nangis itu apa masalahnya? Tanyalah. Ceritalah. Oh, saya nggak mau seperti itu. Kalau kamu mau cerita, kalau enggak ya udah. Saya punya masalah pun gitu. Kalau saya mau cerita, saya cerita. Kalau orang paksa saya cerita, saya nggak mau cerita, saya nggak cerita. Kalau udah saya cerita, orang mau dengar, nggak mau ya udah. Yang penting saya udah cerita. Gitu. Banyak sekali orang stres. Ada lagi saya baca tadi, kalian tahu, suami istri bawanya 2 anaknya ini udah remaja pun, ada yang umur 15 tahun pun bawaannya lompat dari lantai 21. Entah apa masalahnya sampai anaknya pun nggak mau dia ninggalkannya, hidup habis semua masa depan anak. Kalau saya sendiri sebesar apa masalah saya pun, saya pastikan dulu anak saya safe. Saya mati, kalau mati tak apa. Janji anak saya safe.
Ya kan? Apa masalah yang gak ada penyelesaiannya? Hah? Sampai lompat gitu, entahlah saya. Kalau mikir di dunia-dunia sekarang pemirsa. Belum lagi kalian kalau iklan-iklan. Klik link di bawah ini. Kamu akan terus mendapatkan 20 juta rupiah katanya pinjaman online. Ini pun ada pinjam-pinjaman, tapi bukan pinjam online itu. Dia macam kita pinjam 2 juta, bayar 1 minggu sekali tuh bayar 50.000 setahun gitu. Jadi bunganya itu nanti adalah dalam 2% diambil di sini. Saya aja mikirin mobil saya 17 juta 1 bulan pun pening. Makanya saya mau cepat-cepat siap. Semalam ada orang nawarin kebun 1 hektar ngam-ngam depan kebun kita itu gitu. 1 hektar 150 juta sekitar 50.000 ringgit. Saya cakap tak. Saya mau urus dulu kebun yang sudah ada. Itu pun mengeluarkan modal juga kan. Mau bernapas tenang dulu pemirsa. Selesaikan mobil dulu kata suami saya. Nanti kalau udah selesai mobil simpan lagi duit mau beli apa. Ada kalanya memang pemirsa kita ini rasa dah jenuh tau, lepas tu mau nangis, lepas tu ada tension macam orang di sekeliling kita itu kayak nggak peduli, kayak nggak ada yang istilahnya tuh nggak ada yang memikul beban kita ini, cuman kita sendiri semua beban tuh kayaknya jatuh di sini gitu, tahu nggak? Terus rasa tak puas hati, rasa sakit hati, rasa kesal, rasa emosi, pokoknya beradu domba di situ. Kalau saya sih, yang buat saya itu selalu tenang, yang kayak yang saya bilang, saya berusaha damai dengan hati saya. Saya pun kadang-kadang tuh saya tension dengan suami saya kan. Kenapa sih kok kayak gini, jodohku ini itu bla bla bla. Pas tuh saya pikir gini, mungkin kalau misalkan saya nggak menikah dengan suami saya, rezeki saya nggak seperti ini. Mungkin kalau saya nggak menikah dengan suami saya, mungkin nasib saya nggak seperti ini. Jadi berusaha damai dengan hati. Oke lah, walaupun dapat suami tidak seperti yang saya inginkan, sekurang-kurangnya dia membawa rezeki. Damai dengan hati, tenang. Bisa lagi kita menerima keadaan. Betul tak? Jatuh anak saya. Segitu ramai budak-budak main-main anak saya jatuh luka. Luka. Ayo. Tenangkan lagi. Lepas itu saya kadang-kadang emosi kan. Tapi mereka nggak sebanyak rezeki saya. Saya orang yang nggak kenal sama saya pun mau menolong saya bagi ini. Tapi mereka enggak. Mereka harus kerja dulu baru dapat. Jadi kalau misalkan saya seperti ini mungkin ini juga macam sisi negatifnya. Tenangkan, damai lagi dengan hati. Salah saya lah pemirsa. Kalau enggak udah gila saya. Betul. Jadi saya selalu berusaha tenangkan diri saya sendiri. Tengoklah dari sini pun kan udah bercahaya muka saya itu kayak angel. Sebentar lagi naik ke surga. Udah siap dapur saya. Tinggal sapu and then move. Pemirsa, kayaknya udah terlalu lama saya curhat kepada kalian ini. Saya mau pun seperti biasa, sapu seperti biasa. Yang penting cerita saya sudah kalian dengar pemirsa. Intinya buat cimpa harus ada gula dan kelapa ya. Terima kasih banyak, jumpa lagi di video berikutnya.